Ternyata bukan bunda doang ya. Nggak kerja lebih bosan. Kerja bosan. Nggak kerja lebih bosan dong. Hah? Nggak kerja lebih bosan lagi. Ntar dulu ngopinya ya. Ntar dulu ngopinya Baru bangun pagi, baru bangun kali. Jadi bunda perutnya belum terlalu ini. Ntar aja ngobrol-ngobrol dulu, abis itu baru ngopi ya. Kalau bangun tidur langsung ngopi nggak enak. Dilonggarin dulu perutnya gitu. Usus-ususnya kita longgarin dulu. Nanti tiba-tiba mulut bunda pengen ngopi, baru ngopi. Kalau mulut udah minta kopi, baru enak itu ngopi. Tapi kalau mulut bunda belum minta ngopi, nggak enak. Bangun tidur langsung ngopi gitu nggak enak. Ya, kita ngobrol dulu ya. Kita ngobrol dulu ya. Kalian pernah nggak bosan kayak bunda gitu? Kemarin bunda dikasih kerupuk dari London sama anak-anak bunda. Nggak tahu kerupuk apa ini, dari mana ini, dari Jepang kayaknya ini. Dikasih kacang-kacangan. Iya, dari London. Makasih ya dari London kemarin ngasih bunda. Thank you ya. Tapi bunda nggak tahu ini yang ini apa. Makasih buat yang kemarin datang ke Five Guys, anak-anak bunda dari London. Thank you ya. Thank you dari London. Dari England jauh-jauh ketemu bunda ngasih ini. Ya Allah, makasih Tuhan masih ada yang sayang sama aku. Dia beliin bunda dari Jepang katanya. Iya. Dari Cina dia beliin ini. Ini apa sih? Kacang-kacang gitulah. Makasih ya. Apapun hadiahnya makasih. Ini makanan semua bunda. Iya. Kayaknya kita taruh toples aja kali ya. Kita taruh toples aja kali ya. Makasih buat makanannya ya. Sehat selalu kamu di London. Dari London datang khusus buat bunda kemarin ke Five Guys. Dari London loh dia, ya Allah Tuhan. Ketemu bunda. Gede kali nih ya. Ini bunda beli di mana sih? Bentar ya. Ntar kita ngopinya kalau bunda udah pengen minta kopi ya. Sekarang bunda belum minta kopi, belum. Rambut bunda kemarin bunda potong ya. Bunda pakai poni sekarang. Iya bunda. Bunda sekarang pakai poni ya. Bosan aku rambutnya gitu. Bunda sekarang pakai poni ya. Bunda potong sendiri kemarin. Iya bunda. Aku potong sendiri. Yalah. 我情啊上将。You say you will say, you say you need you need， 我有情是郎，为接近信仰，我将应有梦ingin. Yalah. Pakai cantik. Suara apa itu? Udah berapa lama bunda nggak pakai poni? Terakhir bunda pakai poni itu waktu bunda di McDonald. Waktu itu belum ketemu Abi. Bunda masih tinggal di rumah sosial. Bunda bawanya selalu happy nggak dari dulu, ya. Aku nggak pernah bawaannya nggak happy. Walaupun aku tinggal di rumah yang susah, walaupun aku tinggal di karantina, walaupun bunda tinggalnya di rumah sosial, satu kamar berempat berlima, aku nggak pernah sedih. Insya Allah nggak pernah. Kenapa bunda? Karena apa ya?
Untuk apa kita hidup itu harus kita bawa bahagia sayang. Mungkin anak-anak lama tahu ya, Bunda itu dari dulu nge-live. Jadi waktu Bunda susah pun Bunda memang joget-joget, gembira-gembira, kayak nggak ada masalah. Memang apa ya, nggak tahu ya, mungkin kalau ya mudah-mudahan aja sih kita sehat selalu. Ya tapi sesakit apa? Tunggu. Ini kok ada gini-gini ini ya? Jadi kalau misalnya ada yang komen tuh katanya gini, ya Bunda tuh kayak nggak pernah ada beban ya. Terus yang komen kan ada yang bilang katanya Bunda ya karena dia udah viral, terkenal. Enggak, dari zaman Bunda belum viral pun memang Bunda seperti ini. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, gembira-gembira. Emang itu karakter Bunda. Kalian nggak punya. Bukan karena viral, bukan. Bukan karena Bunda udah punya segalanya. Bunda pernah menjalankan hidup susah. Bahkan kalian mungkin gak pernah merasakan seperti Bunda susah. Tinggal di rumah sosial. Zaman Covid. Ya, zaman Covid Bunda tinggal di rumah sosial yang sekamar itu berenam sama orang jalanan. Bayangin. Bayangin. Kalian tinggal sama orang satu kamar dengan bermacam-macam orang. Ada yang tiap hari di jalanan minta ngemis, ada yang penyakitan, ada yang kadang-kadang di jalan minta jangkis, orangnya candu pakai barang-barang candu. Itu sekamar dengan Bunda. Bahkan ada yang lagi menstruasi ya, itu bau bener sampai berserak-serak di kamar mandi, nggak ada softtek. Itu pernah Bunda alami. Tapi Bunda bawaannya memang selalu gembira, naik sepeda, keliling-keliling. Jadi Bunda memang gak pernah mau merasa. Kenapa? Karena udah capek lah. Udah capek Bunda zaman Bunda masih kecil itu susah. Jadi begitu Bunda udah merasakan susah, jadi Bunda udah kebal. Hidup itu gak perlu kita bawa susah, sesusah apapun. Karena kalau kita udah susah, kita meratapi kesusahan kita, artinya kita nggak bersyukur. Ngerti nggak? Itu intinya. Kalau kita meratapin, kok gue susah banget ya, kok Allah kayak gini ya, kok Allah nggak adil ya, itu berarti kalian itu menyalahkan kodrat, menyalahkan takdir, menyalahkan. Jangan sayang, ya. Kalian nggak tahu rezeki yang kalian akan dapat 3-4 tahun ke depan. Kalau kalian meratapi kesedihan kalian sekarang ini, mungkin Tuhan menganggapnya baru gue kasih cobaan seperti aja kau udah meratapin, udah kesedihan, udah nangis, udah mencerak. Nggak bisa ini, nggak lulus ujiannya, ngerti? Begitu, nggak lulus ujiannya ini gitu. Meratapin kesedihan, menangis, menyalahkan aku, kata Tuhan kan. Baru dikasih begini aja dia udah menjerit katanya kan. Ya kan? Gimana kalau dia senang? Takutnya dia lupa diri. Nah itu tuh kayak takutnya kan. Tapi kalau kita sedih, kalau kita susah gitu, ya, Bunda juga pernah merasakan susah. Bukan gak pernah. Waktu Bunda sebelum viral, emangnya Bunda nggak mikir sesuatu? Mikir. Rumah Bunda yang mobil Bunda yang di Medan itu, yang dipakai sama abang Bunda, itu kan buat waktu sebelum Covid kan Bunda kreditin mobil untuk supaya bisa Grab. Terus begitu Covid, nggak ada kerjaan, nggak bisa kirim duit, Bunda takut mobilnya ditarik sama showroom, ya kan. Itu kan juga masalah, itu juga pikiran buat Bunda.
lagi. Terus berdoa. Berdoa. Terus berdoa. Jangan putus asa, berdoa. Sholat yang benar-benar sholat. Doa yang benar-benar doa. Kusukkan doanya. Kalau kita kusuk doa, pasti air mata kita netes. Pasti kita nangis. Kalau kita berdoa yang sesungguhnya, pasti kita nangis. Pasti sakit rasanya di sini kita. Dada tuh sesak, ini sakit. Bunda kalau udah mau nangis gitu berdoa gitu ya, itu bukan nangis seperti kita karaoke, bukan seperti Bunda nangis karaoke ya. Itu belum sesedih. Kalau udah sampai sedih kali, udah sampai nyesek gitu, ini Bunda sakit. Langsung Bunda hentikan doa Bunda agak sedikit reda. Karena Bunda takutnya tercekek-cekek gitu. Ngerti nggak sih? Itu kalau udah sampai di situ udah sedih banget itu. Udah sedih banget. Ini Bunda aja ngomong aja mau nangis. Itu udah sedih banget. Kalau kita udah berdoa, ya Allah. Kalau udah berdoa yang tiba-tiba kita udah sedih banget tuh. Itu sampai kemari sakitnya. Sampai tenggorokan tuh sakit. Itu udah sedih banget itu. Itu udah sedih. Itu udah sedih banget. Kok nangis karaoke nangis ini belum seberapa. Belum. Yang karaoke itu baru setai mata Bunda nangisnya. Belum seberapa. Belum. Ini kayak gini, belum seberapa. Kalau yang udah sampai sakit di sini tuh, kalian pasti pernah lah kalau lagi berdoa, yang udah sakit banget, yang sedih bener, sedih gitu, bersyukur banget sama Tuhan gitu, berdoa gitu. Kalau udah sampai di situ, baru itu. Baru lah ya. Tapi udah kalau habis sedih udahlah, jangan nangis terus. Tuhan juga bosan nangis mulu. Habis itu Bunda joget-joget. Langit cerah loh padahal. Nggak ada sama sekali awan. Tapi hari ini berapa udaranya dingin? Apa ini? Oh, makanan-makanan kayak gini ya. Ya Allah, makasih ya. Oh, kacang-kacang kayak gini nih, kacang-kacang enak ini. Yang enak nih kacang-kacang kayak gini. Dikasih siapa Bunda? Sama orang England. Orang Indonesia yang kuliah di England. Dia kuliah di salah satu universitas terbaik di London. Pasti kalian tahu lah. Nomor 2 di dunia. Nomor 1 di London. Temennya dia katanya dia ngambil apa gitu, ngambil ukiran-ukiran apa gitu, kayak arsitek kayak ukiran-ukiran gitu, kayak apalah kuliahnya repot Bunda, kayak ukiran-ukiran kata dia, jadi kayak grafi-grafi gitulah, apa-apalah. Kau ngambil kuliahnya jurusan apa Bunda bilang? Grafi-grafi Bunda, ini kayak gini katanya. Grafi-grafi gitu. Arsitek lah. Kayak buat gedung. Udahlah, benci aku nengok apa ini orang lagi ngomong, sibuk lah gajah-gajah ini. Apa namanya yang itu? Yang kayak ukiran-ukiran gedung-gedung bertingkat. Ngerti gak sih? Kayak gedung-gedung bertingkat. Kayak Menara Eiffel. Nah itu karya dia itu. Kayak Menara Eiffel. Corak-corak gitu. Itu kerjanya. Ini kerjaan aku Bunda kata dia. Oh ya? Iya kerjaan aku katanya. Dia sekolah. Dia universitas ternama. Dia kasih Bunda kacang-kacang ini maksudnya apa? Hah? Biar Bunda ini, biar kaki Bunda lancar gitu. Iya. Udah kasih Bunda kacang-kacangan ini biar apa? Hah?
mungkin biar bunda sehat gitu. Loh, tadi kayaknya 3 biji. Satu lagi mana? Itu anggrek itu kayaknya antara mau hidup enggan mati tak mau. Itu anggrek satu itu. Hidup enggan mati nggak mau dia. Antara layu tapi nggak selayu. Kayak anggrek sakit. Kau sakit ya nak ya? Hah? Kau sakit ya? Kok seperti hidup mati enggan nggak mau gitu. Kau nih sakit ya nak ya? Hah? Kok nggak ini kau nak? Kau sakit ya? Dari kemarin mak perhatikan kau nggak ada sama sekali kayak yang lain. Yang lain seger-seger. Kau kok kayak nggak mau hidup kau nak. Yang lain seger-seger badannya. Udah mama kasih air tapi. Tengok adik-adik kau seger-seger. Kau mati kayak gak mau, tapi hidup kayak gak mau. Kayak mana sih kau nak? Coba kau gak usah kena sinar matahari dulu ya. Minggir kau. Coba jangan kena sinar matahari dulu ya. Siapa tahu dia ini nggak bisa panas kali ya. Coba diam dulu di sini. Apa mungkin dia kepanasan kali nggak? Nggak tahan panas kali dia. Lainnya semua abangnya seger-seger, berbunga. Dari kemarin udah perhatiin itu. Kayak mau mati tapi nggak mati gitu. Yang lainnya berbunga-bunga, seger. Dia kayak sakit. Kayak bunga sakit gitu loh. Mungkin karena satunya mati kali ya. Kita buang aja deh yang mati itu ya. Siapa tahu gara-gara teman yang sebelahnya ini kan mati nih. Hah? Apa kau menularkan penyakit? Iya. Hah? Yang ini kan hidup ini kan. Ada apa sih nih? Hah? Kau ini parasit ini kau ambil makanan anakku ya, setan rumput. Kau lah penyebabnya kau ya, parasit. Binatang kau. Gara-gara kau lah ya. Kau tumbuh di depan anakku. Nggak bisa dia makan. Binatang kau parasit. Merampas makanan orang kau. Pergi kau ke neraka sana. Gara-gara parasit tadi itu kali mungkin. Tumbuh pula di anggrekku. Parasit ini kan jahat. Direbutnya makanan anakku. Binatang kau. Coba udah kubuang rumput tadi kan. Ini rumput ini kali gara-gara rumput tadi ini kali tumbuh di sini. Makanya dia nggak dapat makanan. Diisapnya sari makanan dalam badan dia ini. Kan kurang ajar rumput ini. Itu kali penyebabnya. Tumbuhnya rumput tadi itu parasit itu tuh. Apa kurang ke bawah ya? Gara-gara parasit tadi kayaknya itu. Kau tumbuh di depan, kau tumbuh di anakku ya.
Nggak ada hujan kau. Tumbuhlah kau di rumput-rumput tanah kau. Nggak apa-apa kau tumbuh di pot anggrek ini. Kau rampas makanan dia. Binatang kau. Coba besok mah tengok. Dah. Aduh, abang, aduh sayang. Aduh sayang, aduh sayang. Kupu-kupu terbang melayang. Kayak mana lagu yang itu? Yang bunda joget kupu-kupu melayang itu. Kupu-kupu melayang. Iya. Jangan diganggu bunga mama. Itu mama lagi ngobatin adik kau.